Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,85% ke angka 7.801. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal dalam beberapa minggu ini masih sideways. Saat ini masih berada di daerah support kuatnya dan ternyata BlackRock dalam satu bulan terakhir ini sepanjang bulan Agustus masih terus masuk akumulasi. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu 1-3 berita dengan judul BlackRock dan investor kakap yang aktif serok saham PTBA pada Agustus tahun 2025. Jadi kita baca sekilas sedikit pemberitaan ini. Dari data Tanima Bloomberg, harga saham PTBA terkoreksi sekitar 0,83% sepanjang bulan lalu dan ditutup pada level 2.400 pada hari perdagangan terakhir hari Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025. Dan pada periode tersebut harga saham Persero menyentuh harga tertingginya di 2.500. Tapi di tengah situasi tersebut, sejumlah investor kakap tetap meningkatkan kepemilikan sahamnya di PTBA yaitu BlackRock dan American Century Coast Inc. yang menjadi investor kakap yang menambah saham PTBA dalam jumlah signifikan. Jadi dari data Terminal Bloomberg, BlackRock telah menggenggam 189,70 juta lembar saham PTBA atau mencapai 1,65% dari totalnya. Dan jumlah kepemilikan BlackRock di atas saham PTBA pada akhir Agustus tahun 2005 itu meningkat sebanyak 16,53 juta lembar saham daripada angka per Juli tahun 2025. Jadi selain BlackRock bisa kita lihat American Century Coast juga terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Tapi ternyata Vanguard berbeda arah dengan BlackRock karena Vanguard dan Dimensional Fund ambil langkah berbeda yaitu mereka melepas saham PTBA. Dan jika kita perhatikan secara teknikal, PTBA saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 2.400. Karena bisa kita lihat pada hari Senin sempat opening di bawah di sekitar 2.350, tapi saat ini masih berada di sekitar 2.400 dan hari ini masih naik 0,83% ke 2.420. Dan secara pergerakan jika kita lihat dalam bulan Juli, PTBA saat ini masih bergerak sideways dan resisten MA50 di sekitar 2.480 dan ada resisten 2.500 yang harus ditembus PTBA untuk mulai membentuk high low. Jika masih gagal 2.500, secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Dan PTBA bisa kita lihat menarik dalam satu minggu terakhir asing pelan-pelan sudah mulai masuk akumulasi walaupun akumulasinya belum besar. Dan pada kenaikan hari ini terpantau sebenarnya ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk PTBA apabila teman-teman mau coba pantau dari entry, bisa coba spekulatif buy di sekitar 2.400 karena masih berupa support lumayan kuat dengan target swing yang pendek di sekitar garis MA50 sampai 2.500. Atau hold satu selama 2.400 tidak tembus dengan target lebih jauh untuk swingnya di sekitar 2.550 sampai 2.600 untuk target swingnya. Jadi PTBA secara tekniknya masih belum oke, tapi selama masih kuat di atas 2.400 menurut saya ini masih bisa di hold. Kan cara pergerakan ini masih sideways. Sekarang saya akan coba update BRMS. BRMS secara teknikal saat ini masih bergerak trend. Hari ini juga masih naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat di sini. Sudah berhasil naik kembali di atas 500. Sempat mendekati resisten di 530. Dan cara pergerakan bisa kita perhatikan BRMS masih kuat di atas support MA50. Setiap kali mengatas garis MA50, BRMS masih bisa bertahan dan rebound kembali. Hari ini juga masih naik 10% lebih dengan candle yang sangat solid. Jadi sebelumnya memang sempat turun di bawah 480 tapi belum sempat menyentuh support di 450. Baru di sekitar 454 BRMS sudah bisa bangkit dan naik kembali. Dan secara tren memang bisa kita ini masih bergerak sangat tren. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BRMS bisa kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Ini menarik, asing masuk dengan jumlah sangat besar. Broker summary terpantau dia ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk naik di atas 530 menuju target berikutnya di 550 untuk tren jangka pendek menurut saya sangat besar potensinya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa hold terus selama BRMS tidak turun bawah garis MA50. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry saham BRMS menurut saya lebih oke coba tunggu di sekitar harga 500. Jika terpantau BRMS terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing dengan target terdekat di 530.
Selanjutnya saya akan coba analisa saham Toba. Bisa kita lihat pada pedagang hari ini masih naik 3% lebih ke 1280. Dan jika kita perhatikan secara teknikal sebenarnya masih oke. Toba juga masih kuat di atas garis EMA 50. Tapi saat ini 1300 sudah berubah menjadi resisten. Hari ini Toba mencoba naik di atas 1300 masih gagal. Dan di atas juga masih ada resisten kuat di 1400. Dan ingat, candle hari ini walaupun naik 3% lebih tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Toba, bisa kita lihat di sini asing terpantau masih keluar dan kenaikan 3% ini tidak ada akumulasi, malah terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Toba harus hati-hati. Jika terpantau satu minggu ini mencoba naik di atas 1300 masih gagal, saya lihat Toba masih ada potensi untuk terkoreksi menuju 1180 sampai 1150. Jadi untuk yang ingin coba pantau, wait and see dulu. Jika terpantau masih gagal beri 1300, lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar 1150 untuk buy on support dulu saham Toba. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya saham Toba di harga bawah, Musa bisa jadikan harga 1000 untuk trailing stopnya. Selama Toba tidak turun bawah harga 1000, cara pergerakan masih sideways cenderung uptrend. Selanjutnya saham SSIA bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik, tapi masih gagal mengkonfirmasi berhasil break resisten di sekitar 2300. Sedangkan untuk support EMA 50 di harga 2190 ini masih berupa support main kuat. Tapi yang harus kita perhatikan SSIA untuk harga 2400 sampai 2500 ini masih berupa resisten yang masih belum berhasil dilewati SSIA dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi untuk SSIA apabila teman-teman saat ini sudah punya, masih bisa coba di hold, masih bisa hold selama support EMA 50 tidak terlewati, tapi harus hati-hati karena pada pedagang hari ini bisa kita lihat di broker summary terpantau ini juga ada distribusi. Tapi memang menariknya asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman saat yang baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke adalah wait and see dulu. Jadi terpantau SSIA masih bisa bertahan dan naik di atas 2300 baru coba ikut entry. Tapi tetap pertimbangkan jadikan zona 2400 sampai 2500 untuk target swingnya. Atau hold saja terus selama SSIA tidak turun bawah 2200 atau di sekitar garis EMA 50 ini. Dan selama masih kuat di atas 2200 minimal cara pergerakan SSIA masih akan bergerak sideways. Jadi jika terpantau besok ternyata SSIA kembali turun bawah 2300, lebih oke coba tunggu di sekitar 2180 sampai 2200 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.